Oke, kita start. Tapi sekarang saya agak relax, tidak melihat wajah Anda, saya lihat kamera saja. Relax aja, oke ya. Oke, jadi type and topology, tipe dan topologinya ya. Jadi type of power supply ada dua jenis. Satu yang linear, yang switching ya. Tapi kita bahas yang switching. Suatu saat mungkin kita akan bahas yang linear juga ya, insya Allah ya. Yang linear mungkin kamu sudah common ya, sudah sangat biasa. Yang pakai IC LM itu, LM7805, 9, 12 itu tuh. Itu yang linear. Yang linear itu punya udah dari kecil. Ada DC power supply, ada AC power supply, biasa gitu ya. Kemudian masing-masing AC maupun DC ini dibagi tiga lagi ya. Ada yang SMPS, ada yang resonan, ada bidirectional, dua arah ya. Nah, kita akan bahas MPS saja nih ya. Oke, selanjutnya kita bahas yang flyback ya. Jadi sebentar, sebelum di sini ada ini dulu. Nah, ini yang SMPS nih dulu ya. Jadi yang SMPS itu dibagi 4 ya. Ada flyback, ada push pull, half bridge, and full bridge. Nanya ke Giwan. Giwan pernah dengar nggak flyback? Nah, barusan. Yang push pull pernah dengar? Pernah push pull ya. Nanti kita akan tahu bagaimana bentuk push pull, bagaimana bentuk flyback, dan seterusnya ya. Oke, now we are going to flyback first ya. Nah, ini flyback sekaligus contoh soal di sini. Nah, ini adalah contoh bentuk daripada flyback converter. Jadi flyback itu dipisahkan dengan trafo di sini, transformer. Dan ditambah ini, switchingnya di sini. Ini ada switchingnya. Jadi ini on off. Jadi cara kerjanya di on kan, dan ini on ya. Maka harus ngalir ke sini. Ke sini. Ya. On. Kalau off, ya ke dioda. Ada yang ke dioda sini. Ke dioda dan isi. Jadi yang ini terus ngalir terus, ini yang di sini ya. Ngalir terus. Ininya jadi isi gitu ya. Tapi ininya on off sininya. Oke. Nah, yang ini bebannya di sini. Ini bebannya di sini. Oke. Ini ada trafo. Trafo itu untuk pengaman dan juga untuk menaikkan pembentukan tegangan ya. Di sini outputnya di sini. Oke, ini contoh ya. Jadi di circuit is very simple. Very simple. Jadi seperti ini aja udah jadi power supply ya. Hanya rangkaian kontrolnya mungkin agak rumit nanti di sini. Ya pakai apa aja, pakai microcontroller, boleh pakai SC55 atau pakai apa aja, sudah banyak. Nah, di sini oke, Q1 ini on dan off ya. Ada juga duty cycle-nya di sini. Duty cycle atau K atau D, yaitu perbandingan T on dan periodenya, T on plus T off. Ini misalkan 50%, Ini berapa besar P output ini? Nah, besar P output di sini adalah PS, P sumber ini ditambah dengan di sini perbandingan tegangan sini NP dibagi NS. Nah, itulah P outputnya di sini ya. Oke. Nah, NR dibagi NP itu sebenarnya A ya, atau 1 min K per K atau perbandingan rasio ya, turn rasio. Ini gerak-gerak ya, otomatis ya. Oke. Kemudian jika K sebenarnya 0,8, K itu duty cycle, maka NP per NR 4. Anda masukin ke sini. Nah, K 0,8, 1 dikurangi 0,2 kan? Dibagi 0,8. Berarti di sini 0,2 dibagi 0,8 ya. 1/4 ya harusnya ya. Iya, jadi NR per NP-nya 1/4, maka NP per NP jadi 4 ya. Oke ya. Nah, maka POC-nya kita masukkan sama dengan PS dikali 1/4. Jadi 5 PS. Jadi outputnya 5 kali tegangan inputnya. Nah, begitu ya. Oke, mungkin itu tentang flyback. Ya, kita langsung sini. Nah, sekarang tadi flyback ya. Yang ini ya. Sekarang ini ya. Yang ini push pull. Nah, ini push pull. Push pull sekaligus contoh soalnya. Push pull itu ada dua. Ada dua ini ya, ada push, ada pull, ada push pull. Ada dua transistor bergantian sini ya.
Makanya disebut push-pull karena bergantian. Dia sama ini juga dipisahkan dengan transformer juga, dengan trafo ya. Oke. Nah, besar P output itu rumusnya seperti ini. Ini sudah ada penjualnya. P output sama dengan atau P2 ini NS per NP kalikan P1. Ini lebih simpel lagi ya. Tidak seperti tadi, karena tadi ada diodanya kan. Ada apa lagi tadi? Ada kapasitornya yang ini. Kalau ini tidak ada, jadi rumusnya simpel. Sama dengan rumus trafo ya. Tapi ini sudah DC. Inputnya DC, keluarnya DC. Nah, karena ada dioda di sini. Dioda ini yang buat dia DC ya. Oke, ini DC power supply. Tapi ada trafonya. Kenapa bisa trafo itu ngalirnya hanya pada AC DC-nya ya? Kenapa bisa jadi ngalir? Karena ini ada switchingnya, sehingga trafo bisa berfungsi. Ya. Trafo itu kalau pakai AC dia cenderung panas, akan meledak lama-lama. Dia akan terus pakai DC. Harus AC. Tidak boleh DC trafo itu. Oke. Coba ini soal nih, tulis soal. Ya. Kelihatan nggak soalnya? Kalau nggak saya diktekan. Ya. Oke. Diktekan. Anda langsung jawab ya. Jawabannya ada di bawah ya. Oke. Oke, example. Example 9.1. Oke ya. Silakan Anda tulis. Kerjakan. Oke. The average DC output voltage of the push-pull circuit as shown in the figure C. Nah, ini gambarnya. Oke, gambarnya mungkin terlalu kecil, tapi sebenarnya ini ada di buku Rasid ya. Oke. Kemudian V output, kita menginginkan V outputnya 24 volt. Nah, V outputnya 24 volt. Kemudian apa lagi? Ada beban di sini. Ditambah beban lagi, tapi banyak nggak digambar. Ada tambah R di sini ya. At a resistive load of R equal to 0.8 ohm. Nah, ditambah R sini. Oke, ada beban. Ini ya. Oke. Oke. The on state, pada saat on, voltage drop of transistor and diodes are titik. Nah, 1.2 volt and VD 0.7 volt. Nah, jadi ada tegangan drop pada transistor dan dioda. Kalau pada transistor 1.2 volt, di sini ada drop tegangannya. Sini juga ada drop tegangan 1.2, 1.2. Tapi di dioda ini ada drop juga tegangan 0.7. Ini nulisnya koma, harusnya titik ya. 4. Oke. Respectively, that means berurutan. Jadi ini 1,2 dan 0,7 itu berurutan. Ya. Ini untuk transistor, drop tegangan di transistor, ini drop tegangan di diode, dioda ya. And the turn ratio of the transformer, perbandingan rasio antara NS per NP. Do you know NS? Apa NS? Litan? Well done. Litan sekunder. NP? Yes, litan primer. Jadi perbandingan litan primer dan sekunder 0,25. Jadi mana yang banyak nih? Primer atau sekunder? Primer lebih banyak ya. Berapa kali lipat banyaknya? 4 kali lipatnya. Jadi primer lebih banyak. Berarti tegangannya akan semakin kecil ya, reduce voltage ya. Berarti inputnya lebih besar dari 24 volt ya. Kali 4 nanti. Oke, soalnya determine. Tentukan average input current atau IS. Nah, berapa arus IS-nya? Ya. Arus input. Berapa arus input ini? Oke. Kemudian efisiensi. Berapa efisiensinya? Anda harus bisa ngitung. Berapa efisiensinya? Ya. Kemudian arus output. Average transistor current. Oh sorry, ini arus transistor. Nah sini berapa? Jadi ini arus transistor itu dibagi dua. Ada yang ke sini, satu. Ada yang ke sini. Nah ke sini ya. Dari input ini dibagi dua. Satu ke bawah, satu ke satu lagi. Di satu dan kedua. Ada dioda juga di sini ya. Ini dioda pengaman juga nih, dioda prewheel nih. Pada saat transistor on, arus bisa ngalir ke dioda ya. Nah, arus ke dioda. Pada saat off ya, sorry. Yang ini off, yang ini on kan berarti arusnya ke dioda. Dioda disebut dioda pengaman, atau prewheel atau flyback. Yang disebut dioda flyback atau prewheel. Oke, pertanyaan berikutnya adalah RMS transistor current
IP ya ini ya. Oh, sorry. Harus RMS-nya berapa? Harus transistor. Kemudian open circuit transistor voltage. Nah, berapa tegangan transistor pada saat open circuit ya, pada saat terbuka. Dan VOC, tegangan outputnya. Neglect the losses in transformer. Nah, abaikan losses atau rugi-rugi daya, rugi-rugi pada trafo. Ya. And the ripple current load at input supply is negligible. Nah, jadi di sini arus ripple beban baik di input ya maupun di output diabaikan. Oke, Anda tahu jawabannya? Kita lihat sini jawabannya. Solution. Ini solusinya. Ini sebenarnya ada di buku kasih ya. Anda kerjakan di kasih. Oke, sekarang exercise. Ini jawabannya seperti ini ya. Pertama A-nya tadi tentukan. NS per NP 0,25 atas per 4. I outputnya P0 per R. 74 bagi 0,8 jadi 30 nih. Karena ada R-nya ya, 30 harus outputnya. Ampere. Ini di sisi output DC. Oke. Kemudian daya outputnya. P output PO kali O. Nah, 24 kali 30. Tegangan sekundernya P2 sama dengan P0 plus PD. Nah, ini drop tegangannya 24 plus 0,7. Tegangan primernya P1 per A 98 volt. Input voltage-nya ditambah lagi dengan ini 1,2. Drop tegangan di transistor. So the input power PE ini Anda boleh tulis ya, karena nanti ada exercise harus dikerjakan. PS kali S inputnya. PS-nya tadi seperti ini. Jadi ini di mana nih? Ini di transistor, daya transistor. Ini daya di inputnya. Ini daya outputnya. Jadi input keseluruhan ya. Nanti efisiensinya input dikurangi output ya, dibagi input itu efisiensinya. Nah ini nih. Ini daya input dibagi output hasilnya segini. Anda buktikan ini ya. Ini input. Sorry, ini output. Ini input ya. Outputnya 720 dari mana nih? 720. Yang ini ya. Ini output sini. Output ini inputnya. Oke, jadi tinggal ini input, output bagi input. Sekian persen. 0.98%. Ini arus IA-nya IS per 2, IP-nya sama dengan IS, IR-nya K kalikan 0,5 kali IP, POS-nya ini 200 volt. Oke, sekarang baru exercise kerjakan. Tulis ini, kerjakan. Ini jawabannya sudah ada juga ini ya. Tapi buktikan seperti ini. Coba ini. Exercise ya. Exercise seperti ini. Oke. Exercise. Harusnya ini saya tutup dulu jawabannya. Anak kerjakan ini aja, tulis ini dulu ya. Ini akan saya hapus. Biasanya bisa dihapusin ya. Biasanya bisa dihapus. Main juga bangun. Saya hapus dulu ini. Nah, hapusnya agak tebal aja. Yang mana ya? Ini mungkin ya. Nah, ini. Oke, tulis dulu soalnya. Sekarang dikumpulkan semampunya. Oke ya, jadi ini exercise Anda kumpulkan. Ini sudah kita mau berakhir nih. Oke, the DC output voltage of the use of the push pull circuit tadi harus digambar. Putus kayak gimana?
Kemudian, aduh jadi hilang ya. Enggak, belum hilang. Ctrl Z. Nanti bisa nih. Mau hapus, paling hapus ini. Ini. Nah. Oke, yang ini tulis ya. The DC output voltage of the push-pull circuit is VO equal to 24 volt. And the resistive load R equal to 0.4, bukan koma, poin ya. Volt. VT ini tegangan kontrol 1.2 volt. VD 0,7 volt, 0.7 volt. Perbandingan militannya NS over NP equal to 0.5 dan NS per NP sebenarnya 1. Ini ada dua soal ya. 1 0,5, 1 1. Berarti sama ininya, perbandingan tegangannya. Ini dua soal ya. Determine tegangan output, daya output dan efisiensi. Ini ya, sekarang kerjakan ya. Ini ditanyakan tegangan output, daya output dan efisiensinya, itu aja. Daya output dan efisiensinya. Bebannya 0, ini berarti salah ini ya. Harusnya ohm ya. Oke, ini salah. Saya hapus. Ini harusnya, sorry, yang ini ya, salah ya. Harusnya ohm ya. 0,4. Wah. Tunggu, bisa dihapus ini, bisa. Nah, dihapus. Nah. Kenapanya? Oke, cukup ya? Cukup. Hah? Video yang mana? Nggak apa-apa. Gambarnya saya hilangin aja. Nah, oke ya. Biar nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu narsis. Rumus yang tadi. Mau catat? Mau nyetat lagi? Nah, ini rumusnya. Biasa aja sih rumusnya. Ini yang half bridge, ini yang full bridge. Oke, udah catat soalnya? Yang ini? Jawabannya harus dihapus dulu. Oke, finish ya.